Bab 1160. Jangan terlalu memikirkannya. Andri Han juga menyadari, gadis itu berusaha membelanya. Awalnya, ia tak merasakan apapun, tapi kini, muncul suatu perasaan yang janggal di hatinya. Hei, aku belum mengatakan apapun, kau sudah buru-buru menjelaskan, memangnya aku bilang ia menyukai kekerasan. Gita tertegun, apakah ia telah salah mengira ibunya berpikir demikian? Hani Luo menatap Andri Han. Bagaimanapun, terima kasih telah membantu Gita, tanpa bantuanmu, kami takkan bisa berbuat apa-apa. Terima kasih banyak. Lalu Hani Luo bangkit berdiri dan membungkukkan badan pada Andri Han. Melihatnya, ayah Zhou ikut membungkuk. Karena tak menyangka, Andri Han tertegun sejenak. Paman Zhou, Bibi Zhou, tak perlu bersikap seperti ini. Meski tak ada aku pun, orang lain pasti akan membantunya. Hani Luo menatap pria tampan di hadapannya, lalu menatap putrinya yang meringkuk malu, tapi tiba-tiba, ponsel Andri Han berdering. Maaf, aku akan mengangkat telepon dulu. Ia meraih ponselnya dan menuju ke balkon. Saat ia sedang mengangkat telepon, Hani Luo menatap putrinya. Ia mengira setelah kejadian kemarin, harusnya putrinya merasa trauma dan terpukul, tapi ia sama sekali tak tampak terpukul, sebaliknya, tampak penuh kegembiraan. Saat Andri Han keluar untuk mengangkat telepon, Gita terus menatapnya. Ah, pepatah anak perempuan akan segera menikah begitu cukup umur, rupanya sangat benar. Putri kesayangannya sebentar lagi akan menjadi milik orang lain. Hani Luo merasa senang sekaligus sedih. Ia menghampiri Gita dan berbisik. Beritahu ibu, apa lagi yang terjadi kemarin malam? Begitu menyinggung kemarin malam, Gita langsung panik, tapi setelah mengalami kejadian tadi pagi, kali ini ia tak lagi salah tingkah dan berpura-pura tenang. Tak terjadi apa-apa. Benarkah? Hani Luo memicingkan mata. Gita dengan gugup mengerjap dan berkata, benar-benar tak terjadi apa-apa. Tapi begitu Hani Luo mendekat dan menatapnya lekat-lekat, Gita menundukkan kepala dan tak berani menatap Hani Luo. Mana mungkin Hani Luo tak memahami sikapnya. Ia menatap sosok yang berdiri di balkon itu, lalu berbisik, iakah orang yang kau ceritakan saat itu? Kenapa ibu tiba-tiba menanyakan hal ini? Bagaimana bisa tebakannya begitu tepat? Gita merasa panik. Melihat ekspresi putrinya, Hani Luo telah mengetahui jawabannya. Tak disangka, pria yang disukai putrinya rupanya adalah Paman Glenn. Hani Luo tiba-tiba menyadari sesuatu, apakah kau sangat baik pada Glenn karena kau menyukai pamannya? Bu, jangan sembarangan. Glenn ya Glenn, Andri Han ya Andri Han. Meski mereka memiliki hubungan keluarga, aku tak menganggapnya seperti itu. Awalnya, ia dan Audrey bersahabat, dan setelah agak lama, barulah ia menyukai Andri Han. Meski tak berpacaran dengan Andri Han pun, ia tak mungkin memutuskan hubungan dengan Audrey. Dan tak mungkin ia bersikap baik pada Glenn hanya karena ingin berpacaran dengan Andri Han. Ia memang cocok dengan Glenn, maka mereka cukup dekat. Baguslah kalau begitu, putriku bukan orang yang melakukan sesuatu demi mendapatkan suatu manfaat. Apalagi Glenn sangat polos dan sangat mempercayaimu, ia pasti akan tumbuh menjadi anak yang baik. Saat mereka sedang mengobrol, Andri Han telah selesai menelepon dan kembali. Gita dengan gugup berdiri, apakah kantor yang menelepon? Masalah di sini sudah beres, bagaimana jika kau kembali ke kantor saja? Hani Luo tersenyum dan ikut bangkit berdiri. Iya, terima kasih atas bantuan Tuan Han, sebenarnya jika sempat, kami ingin mengajak makan siang bersama, tapi sepertinya pekerjaan Tuan Han sangat sibuk. Jika Tuan Han ada waktu luang, aku dan Pak Zhou ingin mengundang Tuan Han makan siang sebagai ucapan terima kasih. Makan bersama. Andri Han menatap gadis yang tampak gugup itu. Jika ia menyetujuinya, gadis itu akan merasa semakin gugup, maka ia tersenyum dan berkata, terima kasih, Bibi, tapi ada urusan mendesak di kantor.
Lain kali kutraktir saja. Kenapa kau yang mentraktir? Biar ayah Gita yang mentraktir, lagi pula ini untuk berterima kasih padamu. Andri Han tak membantah. Haniluo mendorong Gita. Gita, antar Tuan Han turun. Baik, kata Gita, lalu menemani Andri Han turun. Mereka turun dengan diam. Saat hendak pergi, Andri Han menatap gadis yang hanya diam itu. Sejak ia menciumnya kemarin malam, ia terus bersikap malu-malu. Apakah ia masih merasa terlena? Tapi waktunya sepertinya kurang tepat untuk membicarakan hal ini. Biarkan ia beristirahat dulu. Andri Han pun berkata, naiklah. Suaranya membuat Gita tersadar dari lamunannya. Ia tak menyangka mereka telah secepat ini tiba di bawah. Baiklah, hati-hati di jalan, kata Gita sambil melambaikan tangan padanya. Melihat ekspresi Andri Han tetap datar, ia menurunkan tangannya dan berbalik, hendak naik. Tiba-tiba lengannya dicengkeram. Gita menghentikan langkahnya. Andri Han menariknya. Apa yang hendak dilakukannya? Jantung Gita berdegup kencang. Ia tak berani mengatakan apapun, karena hingga saat ini, mereka sama sekali tak menyinggung tentang kejadian kemarin malam. Maka kini, Gita takut ia hendak membahas kejadian itu. Ia merasa harap-harap cemas. Untuk sementara waktu, jangan pergi-pergi sendirian. Jika terjadi sesuatu, hubungi aku. Tak disangka, Andri Han tak membahas kejadian itu, melainkan memperingatkannya. Apakah ini berarti ia mempedulikannya? Gita mengangguk. Baik, naiklah, kata Andri Han sambil mengelus kepalanya dan berkata dengan lembut, jangan terlalu memikirkannya. Hah? Gita mendongak menatapnya, jangan terlalu memikirkannya. Apakah maksudnya, kejadian kemarin malam itu? Apakah maksudnya jangan berpikiran aneh-aneh? Jangan terlalu baper. Saat Gita menatapnya dengan ragu, Andri Han tiba-tiba mendekat dan berkata, aku menyuruhmu jangan terlalu memikirkannya, kenapa kau malah memikirkannya? Wajah Gita segera memerah. Bagaimana ia bisa membaca pikirannya? Apakah sikap dan ekspresinya terlalu jelas, sehingga ia bisa menebak apa yang dipikirkannya? Bersambung.